Halo, pemirsa pecinta podcast Bunda Emily. Hari ini kita hadir lagi. Kali ini kita sudah hadir bersama kita Ibu Ruzen dan anak Ruzen juga. Halo Ruzen. Apa kabar? Baik. Baik. Ruzen apa kabar? Baik. Baik. Halo Ibu. Ya, halo Bunda. Ibu, Ibu Ruzen ini anak satu-satunya, benar? Iya. Ruzen anak satu-satunya, punya saudara? Punya saudara? Ada saudara? Ada saudara? Siapa saudaranya, Ruzen? Sepupu sih. Oh, sepupu Zen. Oh, ayah saudara, ayah. Ya. Ruzen. Ruzen sekarang ada di mana? Medan. Oh, ada di Medan. Bersama siapa Ruzen? Ibu. Bersama ibu. Ruzen ini kenapa ya Bu? Bunda, Ibu Ruzen. Zen ini kemarin hiper ya Bun? Iya, hiperaktifnya luar biasa. Terus nggak bisa terkontrol sebab saya pun nggak tahu cara penanggulangannya dulu kan. Setelah saya dah sampai di center ini, barulah saya ngerti Zen ini ada hiperaktifnya luar biasa. Waktu apa yang Ibu ketahui Bu tentang hiperaktifnya Ruzen? Zen ini dulu Seperti apa dia? Gitu? Dia satu hiperaktif Bun, satu lagi dia speed delay. Oh, dia terlambat berbicara waktu itu. Jadi tanda-tandanya dia terlambat bicara, terus dia hiperaktif. Nah, berarti bahasanya nggak sama dengan usianya waktu itu ya? Iya, dia kalau mau sesuatu tuh tunjuk atau apa, dia nggak berbicara. Nggak mengatakan sesuatu. Dia ngomong ibu, langsung tunjuk-tunjuk macam itu. Terus Ibu melihat dari mana ciri khas hiperaktif itu seperti apa Ibu? Dia nggak ada takut ya Bun, semua dia dikerjainnya, mau air yang bahaya. Artinya dia tidak melihat ini, berarti ada tindakan-tindakan impulsif yang nampak dari Ruzen. Wah, kebayang ya Ibu gimana waktu itu ya Ibu mengatasi ini ya? Luar biasa Bun. Luar biasa. Capeknya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Sebab mungkin satu dia nggak mengerti yang bahaya tuh, satu lagi mungkin sebab dia nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa menyatakan ya. Dan dia juga nggak mengerti bahaya gitu. Dan saat ini gimana Ibu? Masih nampak belum ininya? Atau udah ada perkembangan? Saat ini alhamdulillah banyak Bun perkembangannya. Udah mengerti itu yang saya alhamdulillah kali. Ya. Kalau dulu kan dia tidak mengerti sama sekali, tidak paham, tidak bercakap. Apa yang dikatakan. Terus apa ya upaya-upaya Ibu yang Ibu lakukan di rumah Ibu? Ya sebab saya pun awam tentang hal ini kan Bun ya, saya bawaannya marah. Habis itu saya bawaannya marah sampai tarik rambut, tarik telinga. Dia sakit sih Bun, cuma dia nggak bisa mengutarakan. Tapi semenjak udah mengerti bahasa, udah ini bila kadang saya buat apa yang dulu saya buat yang terlalu tuh dia komplain langsung. Oh, sekarang udah protes. Reminder dia kadang kan Bun. Kenapa dulu ibu suka ini? Sebab saya emosi. Dia kan saya pun nggak ngerti kan. Kadang sedih juga kalau flashback. Oh, tapi setelah dia tahu itu berapa lama Ibu? Setelah di sini terapi 3 bulan dia udah ngerti tuh, masuk 5 bulan tuh Bun. Udah komplain lah gitu kan, sebab dia udah bisa bercakap kan. Kemarin dia
terlambat bahasa ya kan Bun. Sebab dia masuk 4,5, Bunda bilang patutnya udah 1.500 bahasa kata-kata yang dia bisa produksi. Dia cuma tahu 5 kata aja. Jadi bagaimana ibu mempercepat ini ya, selain terapi, kemudian bagaimana ibu mempercepat Ruzin mempunyai bahasa? Itu saya ikut tips-tips dari ibu lah. Saya tanya ini apa. Sebelumnya kan saya nggak ngerti macam mana menanggulanginya. Setelah saya ikut tips-tips yang ibu kasih itu ya, alhamdulillah. Jadi banyak. Rumah ya, di rumah ibu lakukan lagi ya. Saya lihat tuh ada ibu melakukan kegiatan-kegiatan pengajaran di rumah gitu ya, terkait dengan semua instrumen ataupun peralatan-peralatan di rumah, kegiatan di rumah gitu ya, yang sebetulnya memang itu ada ya. Ruzin suka melakukan apa di rumah? Ngerjain apa di rumah? Ada bukan di rumah. Iya, maksudnya di rumah lah. Di rumah kan Jen suka buat apa? Kalau di rumah Ruzin suka buat apa? Gambar. Oh, menggambar. Selain menggambar? Buat topeng. Buat topeng. Ruzin bisa buat topeng. Terus apa lagi? Jen suka apa lagi? Berenang. Oh, berenang. Itu kegiatan Ruzin di luar rumah. Kalau di dalam rumah? Menggambar saja. Ya. Selain menggambar, buat topeng tadi. Oke, buat topeng. Ya, Ibu apa ya upaya-upaya Ibu selain tadi ya mengajarkan tips-tips itu, terus kemudian apa sih tips-tipsnya itu Ibu? Maksudnya salah satunya gitu. Salah satunya tipsnya itu yang mula-mula saya buat tuh membuat dia ngerti Bun. Membuat dia mengerti satu kata tuh. Bila dia udah mengerti satu kata tuh, barulah nanti. Nah itu caranya gimana? Ibu ngomongin berulang-ulang? Kadang bukan apa pun, kadang sebab kami naik sepeda motor dalam perjalanan itulah. Oh, jadi mengajak dia berbicara terus. Dia suka berbicara selama di kendaraan itu kan, kami berjalan. Itu kenapa begitu, kenapa begini. Jadi Ibu menjelaskan, artinya Ibu menjelaskan dengan kata-kata yang kaya dengan kata-kata. Wow, sehingga dia mengerti apa maksudnya. Tapi artinya sambil berjalan, artinya sambil melihat gitu Ibu. Nah artinya berarti Ruzin ini belajar bahasanya dengan sambil dia melihat, sambil dia merasakan juga gitu. Nah sekarang apa yang perubahan-perubahan yang Ibu, tadinya dia kan aktif, kemudian tadinya dia juga nggak mengerti, tapi sekarang dia sudah mengerti. Jadi apa yang Ibu lihat yang sangat-sangat bisa membuat dia berubah gitu? Pengertian itulah Bun, memahami macam bahaya kan. Kalau dulu keluar pagar aja sebab kami pinggir jalan, sekarang Zen tunggu ibu, atau tengok kiri kanan kalau menyeberang tuh. Dia kadang udah ngerti Bun, kalau udah sampai teras tuh stop. Dia akan nunggu saya atau ayahnya. Wah, Ruzin sekarang bisa apa? Udah belajar apa, terus bisa apa? Gambar. Hah? Belajar gambar. Kan. Apa itu? Nambah. Apa? Tambah-tambah. Oh, udah bisa berhitung. Oh, sekarang lagi belajar berhitung. Lalu kalau belajar menggambarnya sudah sampai di mana sekarang? Belajarnya gambar. Kami sekarang stay lagi renov kampung, jadi di hotel. Dia bilang di depan rumah tuh. Oh, jadi sekarang tinggalnya di hotel. Rumahnya lagi dibuat. Oh, rumahnya lagi diperbaiki, lagi dibuat. Jadi tinggalnya di hotel. Jadi apa yang dilakukan di hotel? Apa yang Ruzin kerjakan di hotel selain sekolah, selain maksudnya datang ke center, selain berangkat ketemu teman-teman di homeschooling? Main sungai. Main apa? Sungai. Main sungai. Ada memang di hotel sungai? Enggak. Jadi main apa di hotel itu? Apa yang Ruzin Lego? Main Lego nggak di rumah? Lego. Oh, Lego. Legonya sampai di mana sekarang? Di hotel. Buat apa? Buat apa biasa Legonya? Nah. Buat rumah. Nah, sekarang belajar di sekolahnya berhitung. Berhitungnya sampai mana? 100. Oh, sampai 100. Coba ya kalau Ibu tanya ya. 20 ditambah 10 jadi berapa?
1. 20 ditambah 10. 20 ditambah 10? 30. 30. Kalau 1 ditambah 5? 6. 6. Rujin sekarang usianya berapa, Ibu? Ibu? Pas 7 tahun. 7 tahun ya. 7 berarti dia udah siap sekolah sebetulnya, sekolah formal ya. Oh, 6. Terus kalau 10 dikurang 5? Kurang 5. Heeh. Coret 5. Iya. Jadi berapa? Tinggal berapa? 5. Oh, tinggal 5. Kalau 30 ditambah 20? Dia punya tipikal gitu ya, Bun. Kalau berpikir dia akan melengkan kepalanya, terus langsung dia ini ya. Memang itu udah dari dulu memang seperti itu ya. 7. 30. 30 ditambah 20. 30 dan 50. Ya, 50. Biasanya kami mengulang kaji nih kalau saya tambah-tambah ya, Bun. Di atas sepeda motor nanti itu kan saya tanya, oke, hari ini ya Ibu ini nanti saya start atau Zen nanya sama saya. Pokoknya itu ngulang-ngulang. Jadi mengulang dengan tanya jawab. di Tetap, kereta. tapi tetap dalam kondisi yang nggak formal ya, Bun, berarti iya. ya. Maksudnya bisa Sambil jalan. pada naik sepeda motor, bisa pada saat di luar. Kalau pada di saat- rumah pun nanti sambil-sambil tuh saya pakai buku kertas kan, Bun, buat ke bawah tambah suruh dia ngerjain nanti. Ibu coba cek, macam tuh. Oh, dia coba cek. Berarti Ruzin Cek. suka sekali belajar ya. Berarti sudah bisa membaca sekarang, udah siap. Oh, sudah siap. Coba Ruzin baca ini bukunya. Gimana sih bukunya ini? Apa judulnya ini? Nah, judulnya Ini judulnya ini apa? Mengapa Terus. manusia tidak bersayap? Oh, gitu. Nah, Ruzin ini memang dia hiperaktif dan sebetulnya dulu diagnosisnya apa ya, Bu? Hiperaktif, speed delay juga, Bun. Ya, sebetulnya speed delay itu karena dia hiperaktif itu ya. Ya, oke. Nah, kalau untuk fokusnya dia gimana, Ibu? Fokusnya alhamdulillah sekarang udah Sudah ini, lebih baik Bu. fokusnya ya. Kadang macam belajar gitu kan, dia nggak ngeh gitu, Bun. Misalnya kita ini apa, cuma nggak kedengaran. Dia kalau nggak ngerti, dia akan tanya balik, apa tadi? Tadi bilang apa? Dia akan coba mengulang lagi. Ini menjawab. Ya, menjawab. Oke, Ruzin. Ya, Ruzin udah siap sekolah. Cita-citanya apa, Ruzin? Ruzin pengen jadi apa? Mau jadi apa? Anak guru. Oh, mau jadi guru. Hebat sekali jadi guru. Guru apa? Iya, guru apa? jadi guru apa? Guru Zen. Oh, guru Ruzin. Ya, namanya guru Sebab Ruzin. dia kalau sama sepupunya kan mau duluan, Bun. Ini macam dia jadi guru. Papan tulis. Ini apa? Ya. Oh, dia menerangkan kembali pada iya. sepupu-sepupunya. Ya, Ibu. Nah, Ibu, itu kan perjalanan yang panjang. Berapa tahun ya Ibu Ruzin bisa dari mulai dia nggak punya bahasa, dia terlambat bicara, terus kemudian hiperaktif sampai dia bisa duduk tenang seperti ini. Kemudian Mula-mula terapi itu udah 5 bulan ya, Bun. Habis itu kan disambung dia homeschooling. Di situ tenang. Cuma kadang emosinya itu up and down. Sebab kadang-kadang kemarin tuh kan bocor lagi dia punya ya, makanan. Oh, ada juga diet-diet makanan ya, Bu. Ya, sebetulnya itu sih, Bun. Kalau saya nampak dia udah makan manis apa itu, nampak dia hipernya tambah naik gitu. Kalau itulah yang harus dijaga makanannya, Bun. Makanan ya. Jadi Ruzin sudah tahu makanan apa yang membuat Ruzin berubah? Yang buat sakit perut, Zen. Buat sakit perut, Jin? Makanan apa? Coklat. Lalu apa lagi? Yang manis-manis nggak? Gula, Sebab ya. sekarang pun dia kalau misalnya beli martabak kan, Bun, itu kan gulanya banyak. Iya. Dia memang kosong minta apa, terus tinggal saya bilang gulanya sedikit. Jadi orang tuh kenapa, Kak? Ya sebab anak saya hiper. Oh iya, udah ngerti dia, Bun, dia nggak boleh manis macam tuh. Oh, nggak boleh terlalu manis. Hebat Ruzin ya.
Sebab bukan di situ aja Bun, guru les renangnya pun memang nampak kok hari ini tenaganya banyak gitu. Over dia ya aktif. Tapi kalau misalnya enggak dia biasa. Tapi dia jadi berarti dia les juga berenang, dilatih berenang juga ya. Tapi di berenang tuh di antara semua klub tuh dia yang paling banyak tenaga Bun. Sebab sebelum berenang kita ada pemanasan keliling kolam tuh sampai 10 ke apa. Kawan-kawannya sebaya dia semua langsung drop. Dia aja udah siap berenang tuh lagi latihan. Dia tetap on Bun. On terus. Artinya kebutuhannya memang di situ ya. Iya. Dan itu ada banyak perubahan dengan dia berenang itu. Banyak Bun. Dan itu setiap minggu berenangnya. Iya, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dan itu berapa jam dia sekali berenang? Sejam setengah. Sejam setengah. Jadi itu sangat membantu untuk memaintain tindakan-tindakan impulsif dan agresif hiperaktifnya ya Ibu. Gitu. Buat dia tambah fokus kan Bu. Nanti kan ditanya coach, Zen buat ini segini putaran gitu. Nah, dia akan buat terus balik lagi sampai berapa kali putaran. Nah, sekarang Ruzin, gaya berenang apa yang Ruzin udah bisa? Dada. Gak ada. Dada. Oh, gaya dada. Terus gaya apa lagi? Gaya apa lagi? Oh, gaya bebas. Kupu-kupu. Berapa kupu-kupu? Berapa meter? Udah Ruzin bisa. Berapa kali putaran? 5. Oh, 5 udah bisa? Wih, itu berapa meter ya Bun? Kedalamannya yang udah dewasa Bun? Iya, semeter lebih Bun. Semeter lebih? Udah bisa dia? Wah, Ruzin memang gak mau jadi guru olahraga? Ya, bisa kan Ruzin ya guru olahraga ya. Jadi Ibu sendiri sudah melihat bahwa bagaimana dia minat dan kebutuhan dia ya. Minat dia juga, ya mungkin juga bakat dia akan ada di situ meskipun dia dengan anak dengan beraktif ya gitu, tapi udah mulai kelihatan gitu. Ternyata dia juga bisa mengejar ketertinggalan dia dari soal literasi membaca tadi. Lalu Ibu bagaimana Ibu ke depannya gitu? Apa yang Ibu sedang rencanakan lagi gitu? Kedepannya paling ya membuat dia fokus kan Bun. Jangan ini, dengan satu lagi jaga dia punya makanan. Jaga dia punya makanan. Nah, sebab dia kalau udah bocor tuh memang nampak Bun. Artinya sangat mempengaruhi ya makanan yang didietkan itu ke dia, mempengaruhi. Tapi dengan berenang nih kok saya sendiri nggak menyangka Bun. Sebab dia kan dari mula-mula dia nggak langsung masuk klub. Dia di personal dulu kan. Oke, ini masih agak-agak goyang itu coachnya. Terus dicoba, ayo Bu kita coba dia masukkan klub, bisa nggak dia nerima ini? Rupanya alhamdulillah ditengok bisa dia berbaur dengan klubnya itu. Dengan segitu ramainya orang, kirai macam dia nggak bisa fokus kan Bun? Iya, Bisa dia ramai fokus. orang. Alhamdulillah bisa fokus, bisa tahu dia ngerti. Zen nanti ikut urutan semuanya. Artinya untuk ngantri menunggu bergantian itu dia udah selesai udah pada selesai. Kelompok yang lebih besar itu ya. Wah, hebat juga Ibu ya. Jadi artinya sudah mulai bisa mengarah ke sana dan sekarang Zen ikut klub itu. Nah, itu baik sekali ya Ibu ya untuk membangun kemampuan dia bersosialisasi dengan orang yang lebih kompleks, lebih banyak lagi ya gitu. Macam dulu dia kalau berbaur sama orang tuh dia tengok-tengok kan Bun. Tapi sekarang semenjak dia ikut renang tuh udah ngerti, oh ini berbaurnya sama anak ini. Dia kan dia banyak tingkatan kan Bun. Ada yang dewasa, ada ini. Jadi dia udah tahu grup Zen di sini. Tuh grup abang-abang gitu. Kalau yang ditengoknya agak besar tuh abang-abang. Wah, hebat. Udah pernah menang lomba berenang? Udah. Juara berapa Zen? Juara 1? Wow. Ruzin bisa anak berbakat ya. Ya, jadi bisa dilihat ya Ibu bahwa dia sekarang sudah bisa masuk di klub. Nah, itu rencana Ibu akan terus dikembangkan ya Bu. Ya, sambil melihat ya. Daripada bukan apa Bu, nanti kalau di rumah dia ini kan dengan adanya masuk renang tuh dia terkontrol, dia punya jadwal gitu kan Bu. Sebab selain di rumah pun memang dia ada guru ngaji datang.
Wah, guru ngaji juga sudah bisa mengaji berarti Ruzen. Hafalannya sampai sekarang berapa surat? hafal apa sama Pak Ustadz? Surat apa? Oh, Al-Alaq. Oh, belajar itu. Nah, Ibu berarti kalau gitu sebetulnya sekolah itu sudah Ibu bangun di dalam kehidupan sehari-hari Ruzen gitu. Nah, sebetulnya Ibu sendiri melihat sekolah itu seperti apa sih, Ibu? Atau pendidikan itu seperti apa sih gitu? Sebab yang saya tengok dulu kan waktu Zen belum terapi dengan HS tuh ya mengerikan Bun, sebab kita satu dia nggak bisa ngomong, takut dibully. Ya. Habis itu dia nggak bisa berbaur sama orang ramai, dia akan menyendiri. Tapi setelah masuk sini di terapi semua dia udah ngerti Bun apa arti sekolah tuh yang saya agak terasa gembira lah. Terasa gembira. Ruzen, apa sih arti sekolah buat Ruzen? Menurut Ruzen sekolah itu apa? Cepatlah. Apa? Sekolah itu untuk apa? Sekolah. Iya, untuk apa sekolah itu? Untuk belajar apa main-main? Belajar. Oh, belajar, bukan main-main. Oh, oke. Nah, Ibu sendiri merasa sekolah itu apa sih, Ibu? Pandangan Ibu? Sekolah menurut saya yang baru ke yang macam mana, Bu? Enggak, yang sekolah dalam soal apa sekolah, pandangan Ibu sekolah secara umum gitu. Tempat untuk dia berbaur Bun, untuk belajar berbaur, untuk belajar bersosialisasi. Sebab selama ini kan sebab dia sendiri dia belum bisa, tempat bersosialisasi, bersosialisasi. Nah, artinya pendidikan Ibu berikan selama ini yang terkait dengan perkembangan Ruzen lebih ke Pak, tolong itu tisu Ikram, Pak Ikram tolong tisu ya, artinya tisu ya, jadi artinya menurut Ibu pendidikan itu sebetulnya memang harus di sekolah, atau pendidikan itu sebetulnya bisa, kalau saya melihat begini kan pendidikan ini jadinya bisa dilakukan di mana aja gitu ya, kalau memang anak itu ada bersama orang tuanya gitu. Menurut Ibu sendiri gimana? Menurut saya pendidikan itu bisa di mana aja Bun, di sekolah, di rumah pun kita terapkan, jadi dia akan teringat masuk dia punya ini. Sebab kalau di sekolah aja, di rumah nggak dikerjakan, dia akan masuk rumah dia udah blank. Dia akan lupa semua itu. Artinya Ibu merasa bahwa pendidikan itu, sekolah itu juga sebetulnya tempat pendidikan di mana pendidikan itu bisa dilakukan juga di rumah. Jadi pendidikan itu sebetulnya luas, sangat-sangat luas ya Ibu. Dan pendidikan itu macam kami perjalanan kalau ke sini tuh dia banyak bertanya Bun, ini dulu kan nggak ngerti atas bawah itu apa. Kadang dia akan bertanya, Bu tengok itu dirijen itu ada di atas. Kadang dulu membuat dia mengerti yang di atas tuh pun dia nggak ngerti. Susah, sangat susah. Semenjak dia mengerti itu di mana barang Zain ini tuh di bawah meja, di kakinya. Tahu dia mengambil, mendapatkan. Ya, wah perjalanannya ini sekali ya Bu, membuat dia paham tentang bahasa yang digunakan berarti kalau gitu. Nah, kebayang kalau itu diajarkan cuman hanya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah gitu ya, atau berbahasa atau berbicara, tentu nggak bisa dapet kan gitu. Maksudnya sampai dia paham konsep di bawah atau di atas gitu. Dan dia bisa menggunakan itu gitu. Nah, itu Ibu belajarnya setiap hari. Iya Bun, dalam perjalanan kami itu berarti setiap hari jadi aktivitas setiap hari cakap. Setelah dia banyak tanya jawab, malah sekarang dia banyak bertanya. Itu apa? Kenapa di situ? Sekarang kalau perjalanan jauh dia udah ngerti Bun. Nggak usah lewat jalannya itu, kita lewat yang ini dekat, itu jauh. Memang udah ngerti, sudah ada pertimbangan, pertimbangan pikirannya. Udah ngerti Bun, mencari jalan keluar ya. Oke Ibu, berarti berapa lama Ibu Ruzen ini mengikuti pendidikan non formal lah ya, apakah terapi atau homeschooling? 2000
18 ya Bu. 2018. 2018. Udah hampir 2 tahun ya. Dan hasilnya memang ya tidak sia-sia ya Ibu rasakan ya, dia punya kemahiran berenang, artinya membuat dia mengerti itu kadang susah, membuat dia jadi mengerti gitu ya, paham, terus kemudian dia bisa punya kemahiran juga menggambar barangkali ya. Dan ini bagaimana Ibu dengan ayahnya Zen? Mula-mula sebab Zen ini mungkin dia meniru ayah kan Bun, agak apa nih, pemarah, agak disenggol langsung ini. Setelah saya memberitahu ayah tips-tipsnya macam mana supaya dia nggak tantrum, dia ini kalau pas ayah mengikut ya bagus. Bagus. Makin bagus ya. Makin bagus. Karena berdua ya. Sebab gurunya. dulu ayah kan nggak ngerti. Kadang dia kan jenis nggak suka diganggu Bun. Ayah colek-colek ini dia langsung boom, langsung refleks. Terus setelah saya kasih tahu, mungkin ayah berpikir kan, oh iya bisa kayak gitu. Jadi berapa lama Ibu mengedukasi ayah? Ya setiap apa yang dikerjakan itu saya ini sampaikan. Tengok sebab akibatnya. Langsung kan sebab akibatnya langsung di tempat ya? Bun. Langsung di tempat, sehingga dia juga akhirnya mengikuti. Ya. Berarti dia kan lebih kurang macam kertas putih ya Bun. Macam mana kita ini dia akan mengikut kayak gitu. Macam mana kita menulis, dia akan mengikut kayak gitu. Wow, letihnya sampai di mana ini Bun? Pada peristiwa, maksudnya pengalaman itu titik keletihannya di fase mana Ibu rasakan? Keletihannya untuk saat ini ya saya masih belajar Bun, belajar. Kan tantangan di luar kan lebih besar. Apalagi Zen mau masuk sekolah umum, jadi trik-trik apa nih yang baru, triki dia harus saya pelajari. Strategi ya. Artinya berarti Ibu adalah guru utama kalau gitu sama Rujen ya Ibu, karena kalau misalnya karena Ibu yang mengerti dari awal bagaimana perkembangan Rujen, bagaimana spesifik kebutuhan khususnya itu. Lalu sebab kalaupun Zen ke rumah sepupunya atau ke rumah mamanya, saya udah kasih tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebab kadang mereka nggak ngerti, kenapa anak kamu ini ada makan apa? Dia ada yang terlanggar apa? Pasti itu dia kok nggak ini, nggak apa, nggak akan berubah. Jadi sebelum dia entah kemana rumah sepupu atau mamanya, nanti mereka saya infokan. Berarti Ibu juga menjadi edukator buat yang lain supaya mengikuti hal yang sama. Berarti sehingga sama perlakuannya. Wah, ini nggak mudah ya Ibu ya. Iya Bun. Sangat nggak mudah ya. Dan biasanya penerimaan mereka bagaimana Bun? Penerimaan mereka ya welcome, sebab dia tahu kan anaknya macam mana Bun, agresif. Jadi kalau nggak mau dia agresif itu ya kena ikut lah tip-tip yang saya bagi. Kalau enggak ya nanti mereka yang jaga, mereka kewalahan sendiri. Tapi berarti memang pernah ada juga yang mereka rasakan. Iya, ada efek daripada pelanggaran-pelanggaran itu ya Bun ya. Oke. Nah, Rujen sendiri sampai saat ini pernah protes nggak? Rujen nggak boleh makan gula terlalu manis atau nggak boleh makan coklat? Protes Bun. Sampai kadang pun kalau yang saya senang tuh kemarin kan raya Bun. Jadi raya itu kan kalau memanglah kita nggak datang ke semua tamu, cuma kan pas ke rumah mamanya atau sepupunya nampak coklat-coklat tuh, dia udah ngerti ditutupnya. Kadang saudara pun mau nawari nih, ditutupnya Zen nggak boleh makan, ini coklat. Wah, kenapa? Nanti Zen mencret, muntah, masuk rumah sakit. Jadi, sebab dia udah tahu efek sampingnya. Sebab sebelum ni ada 3 kali macam dia tu dia kena infus Bun. Jadi semenjak tu dia kadang dia bertanya juga Bun, sampai kapan saya Zen nggak boleh makan coklat?
Terus saya menjawab, ya sampai perut Zen terima kapan bisa makan coklat. Ini makan Oreo. Habis itu? Enggak, makan Oreo. Oreo lollipop. Boleh. Oh, Oreo lollipop rasa kopi. Ya. Coklat boleh nggak? Kenapa? Ada. Kenapa nggak boleh coklat? Ambil entah sesuatu tuh udah mau Bun. Nah, kalau dulu kan nggak ngerti kan. Zen mau kue itu, ya boleh ambil. Kalau sekarang dia udah bisa menentukan. Ya, mana yang mau, mana yang enggak. Ya. Oke, Ruzen tadi cita-citanya jadi guru dan kemudian Ruzen bisa juara 1 dalam berenang. Lanjutkan lagi kemahiran Zen, kemampuan Zen itu sampai nanti Zen bisa jadi guru yang apa? Disenengin sama murid-muridnya, ya kan? Dan guru yang kreatif. Ya, belajar lagi. Siapa sih guru selain Bu Lulu? Siapa lagi guru yang Ruzen yang sukain? Siapa Zen selain Bu Lulu? Ada Bu apa lagi? Bosa. Oh, bukannya Umi, bukannya Ibu? Ibu kan guru Ruzen juga kan? Guru di mana? Guru di rumah. Ya, sekarang Ruzen, bagaimana Ruzen melihat Ibu? Zen melihat Ibu bagaimana? Iya, maksudnya melihatnya bagaimana? Ruzen memandang Ibu tuh seperti apa? Ibu nih jahat atau cerewet? Apa? Cerewet. Oh, Ibu cerewet ya. Ruzen sayang sama Ibu? Iya. Sayang. Kayak mana Ruzen menunjukkan sayang sama Ibu? Iya. Oh, Ruzen peluk ibunya. Iya. Nah, terus bagaimana lagi? Cium. Oh, dicium ya. Sama ayah sayang juga. Oke. Kalau melihat ayah seperti apa? Peluk. Seperti harimau? Hah? Peluk. Oh, peluk bukan. Ruzen melihat ayah itu seperti apa? Tadi kan Ayah kalau melihat hebat ibu enggak? kan cerewet. Ayah pemarah. Oh, enggak. Ayah juga guru ya buat Jin, ngajarin berenang. Ya, latihan ngawanin Jin berenang atau lomba sama ayah. Oke, Ibu, mudah-mudahan Jurjin nanti bisa mendapatkan bisa mendapatkan fokus pada keahliannya tadi. Kalaupun berenang ya berenang, tapi kemudian pendidikan akademiknya bisa bertambah lagi ya ketika ada bakat yang lain. Nah, persiapan tentang dia ini, emang Ibu melihat berenang itu bisa menjadi sesuatu yang dia kelak akan menjadi mandiri ya di situ ya, selain tadi meregulasi dia punya hiperaktivitas gitu ya Ibu gitu. Tadi pesan Ibu kalau pendidikan itu sebetulnya adalah butuh anak kebutuhan khusus yang bagaimana orang-orang di dalamnya bisa menerima ya, tidak mementingkan bagaimana fasilitas fisiknya atau terkenalnya, tapi lebih kepada bagaimana sekolah atau tempat yang anak-anak bisa nyaman ya, bisa mengembangkan imajinasi mereka, kemampuan mereka dengan tanpa penilaian ya, Ibu ya, tanpa penilaian. Sebab anak-anak macam ini yang kita tengok pasti kalau orang tengok macam aneh, ya, macam aneh gitu ya, macam anaknya kok kayak gitu. Ya, belum lagi ketika dia tiba-tiba mikir terus dia melirik ke arah ini yang sebetulnya tipikal banget kan gitu Ibu. Maksudnya nggak banyak orang juga seperti itu, tapi nggak banyak juga orang tahu, tapi itu menjadi penilaian gitu kan sama mereka. Padahal mereka nggak tahu bahwa mereka tuh punya punya minat ataupun bakat yang tersembunyi yang perlu digali oleh ibunya. Dan apa tips Ibu untuk orang-orang tua yang belum bisa mengenali anaknya? Terus kemudian tips Ibu bagaimana cara kita untuk mengenali anak sehingga kita tahu bagaimana mengarahkan anak ini. Artinya lebih selektif untuk merencanakan tahapan tugasnya dia ke depan, Ibu. Ya, kadang membuat orang mengerti itu susah ya Bun. Membuat orang mengerti susah ya. Sebab kadang Zen membuat satu
yang untuk dia mengerti pun susah. Kadang orang yang melihat yang nggak ngerti, anaknya kok kayak gitu, ini. Nah, itu yang kadang itu yang kita yang buat terasa macam itu kan Bun. Kok anak kita lain, kenapa? Tapi dengan bertambahnya belajar Zen di sini, dengan apa dia udah banyak mengerti Bun. Yang pasti ya jangan berhenti untuk belajar. Oke. Nah itu dia kuncinya. Berarti buat orang-orang tua pemirsa, jangan pernah berhenti belajar. Karena untuk mengenali anak kita sendiri juga kita mengalami kesulitan ya. Tentu apalagi mengenali orang lain. Jadi memang pada akhirnya kita tidak perlu juga mengembangkan penilaian pada orang lain ya. Mungkin itu yang membuat kita bisa menjadi fokus bagaimana kita melihat anak kita sendiri dari waktu ke waktu, lalu menyiapkan anak kita sehingga bisa sesuai dengan kebutuhannya, menyiapkan dalam arti memfasilitasinya, membimbingnya gitu, sehingga apapun yang tertinggal dari anak kita ini bisa diraih ya secara perlahan-lahan ya Ibu. Nah sekali lagi bully, kita stop bully ya, stop melakukan penilaian, karena ketika kita melakukan penilaian maka kita akan mendekati juga sih kepada bully akhirnya ya Ibu. Padahal untuk mengenali diri kita sendiri pun mungkin susah, apalagi kita harus punya tugas mengenali anak kita. Dan yang kedua adalah kita marilah fokus gitu ya, bahwa setiap anak itu pasti punya sesuatu yang dia punya kekuatan, sesuatu kekuatan dalam dirinya, dan sehingga kita bisa punya waktu untuk mengasahnya ya, sesuai dengan kebutuhannya tadi untuk menuju ke perkembangan dia. Ya tentu tidak ke arah normal ya pastinya, tapi paling tidak dia bisa mencapai, bisa terlibat di masyarakat, bisa berperan di masyarakat, berbaur di masyarakat. Itu tadi pesan dari Ibu. Dan kemudian dia bisa bersosialisasi di masyarakat gitu, meskipun dia berbeda. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ruzen juga terima kasih. Tetap kembangkan cita-cita Ruzen untuk menjadi guru, dan mudah-mudahan guru Ruzen itu akan menjadi guru-guru yang guru-guru untuk anak-anak lain ya kan? Iya. Dia rajin sekali ya Bu dengan membaca buku. Dia memang kadang kalau kita ini Bun di kendaraan itu kan sepeda motor yang aneh-aneh itu memang dia baca. Semenjak dia pandai baca tuh memang ini Bun. Jangan berhenti Ibu, buku adalah jendela ilmu, dan mudah-mudahan dari buku Ruzen bisa tahu banyak hal gitu ya. Nanti bisa mengajarkan lagi ke orang lain, ke anak-anak lain, karena cita-cita Ruzen menjadi guru, dan Ruzen punya kemampuan berenang, bisa menjadi guru olahraga. Terima kasih Ibu ya, mudah-mudahan Ruzen bisa sukses mencapai minatnya ke depan, dan bisa lagi di sekolah bisa berbaur lagi, mendapatkan pengetahuan dan ilmu lagi, dan mendapatkan guru yang baik juga buat Ruzen. Dan nanti Ruzen sampai besar, Ruzen bisa sayang kepada Ibu, bisa mengurusin Ibu lagi gitu ya. Terima kasih pemirsa podcast Bunda Emily. Kita akhiri sampai di sini, sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Catat bahwa tadi untuk anak-anak kebutuhan khusus, bagi para orang tua tetaplah fokus kepada anak-anak kita sehingga kita bisa mengenali apa kebutuhan anak-anak kita. Stop penilaian, stop bully pada siapapun. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye-bye.